Rekam Bapak Ibu ya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami, mohon Tuhan boleh hadir di dalam waktu ini, memberkati kami semua, memberkati materi, memakai setiap materi, boleh memberkati setiap kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus dipermuliakan, Roh Kudus boleh mencerahkan pikiran dan hati kami. Tolonglah kami dalam segala keberadaan kami, khususnya hamba-Mu yang membagikan, kiranya Tuhan memampukan, mengurapi, dan melayakkan dalam segala ketidaklayakannya. Tuhan kiranya dipermuliakan. Terima kasih. Berkatilah kami yang hadir di tempat ini, berkatilah perekonomian, pergumulan kami, pergumulan yang sulit, mungkin sangat sukar diungkapkan. Tuhan campur tangan menolong dengan kuat kuasa dari Tuhan yang Maha besar. Kami percaya Engkau sanggup menolong, memberkati kami semua. Demi Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu ya, jadi eh, kalau misalnya Bapak Ibu ini memiliki anak ya, memiliki anak yang mau menikah, lalu kemudian Bapak Ibu memiliki anak yang mau menikah dan kurang 1-2 hari dia menikah ya, memasuki malam pengantin begitu ya. Kira-kira kata-kata apa yang Bapak Ibu akan berikan atau sampaikan kepada anak Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu baik laki-laki atau perempuan begitu ya. Dari pengalaman mungkin Bapak Ibu yang sudah menikahkan anak ya, kira-kira kata-kata apa yang Bapak Ibu akan berikan kepada anak-anak Bapak Ibu berkaitan dia akan memasuki kehidupan malam pengantinnya ya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Apakah ada yang mau merespon? Kira-kira kata-kata apa kalau Bapak Ibu me- menikahkan anak ya, anak masuk kepada malam pengantinnya, baik anak kita laki atau perempuan. Kira-kira pesan apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan kepada anak-anak kita itu? Apakah ada yang ingin memberikan pengalamannya atau pendapatnya atau kalau saya punya anak nanti mau menikah, kira-kira saya akan ngomong ini nih. Silakan kalau ada Bapak Ibu. Apakah ada yang mau meresponi? Bapak Ibu, kira-kira kata-kata apa yang Bapak Ibu akan katakan? Ada yang mau berpendapat? Kalau saya, ya banyak belajar begitu ya. Banyak belajar, sabar begitu ya kan. Belajar memahami, menuntut diri sendiri. Nah, tentu Bapak Ibu juga punya pesan-pesan yang lain ya. Eh, kalau nanti Bapak Ibu ada yang ingin merespon, silakan ya. Di tengah saya bicara, Bapak Ibu ingin merespon, kita boleh saling belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang God, Sex, and Your Marriage ya, karangan Julie Slattery. Sedikit sedikit menceritakan pengalaman dari Julie Slattery, Bapak Ibu ya. Julie Slattery seorang wanita, seorang doktor ya, seorang penulis, seorang yang sudah ahli
dia punya kemampuan, tetapi dia ketika menikah, Bapak Ibu ya, dia mengalami kondisi yang tidak mudah dalam hal seksual ini ya. Karena ternyata setelah menikah eh, itu dia mengalami kondisi yang sulit dalam kehidupan seksnya ketika berhubungan seksual itu dengan suaminya dia merasa kesakitan begitu ya. Nah, dia bergumul, Tuhan, ini kan katanya kan seks ini good gift begitu ya. Karunia Tuhan yang indah, yang baik, hadiah Tuhan yang sangat baik. Tapi kenapa kok menyakitkan gitu ya? Nah, dan Julie Slattery ini, ya bayangkan Bapak Ibu dia sudah orang punya pendidikan yang tinggi ya, tapi dia bergumul. Dan itu tidak hanya 1-2 tahun Bapak Ibu ya. Jadi 10 tahun lebih Bapak Ibu. Ya, 10 tahun lebih. Sampai akhirnya memang bisa melewati semua itu dengan baik. Tapi luar biasanya Bapak Ibu, malah ketika Julie Slattery ini mengalami pergumulan dalam hal seks, bayangkan kalau setiap melakukan hubungan seks itu mengalami kesakitan ya, bukan kenikmatan yang didapatkan, itu tentu tidak mudah Bapak Ibu ya. Sangat tidak mudah sekali untuk mengalami seperti itu. Nah, tetapi justru yang saya bersyukur adalah yang dilak yang yang Julie Slattery bisa lakukan itu adalah sekarang dia malah menulis buku-buku tentang seksualitas begitu ya. Ada buku ini yang buku tahun terbitan tahun 2022, ada yang baru Surrender Sexuality, ada sebelumnya lagi Bapak Ibu ya. Dan dia bicara di mana-mana. Nah, jadi Tuhan itu memakai pergumulan Julie Slattery ini untuk dia bisa malah menjadi berkat Bapak Ibu ya. Saya saya juga dari saya belajar dari materi ini ya Julie Stelter itu saya juga mendengarkan dia dari YouTube-nya ya langsung dia bicara. Memang kehidupan seks ini ya ketika kita sudah masuk dalam dunia pernikahan, kehidupan seks itu yang diserang juga oleh kuasa gelap gitu ya. Kuasa iblis ingin merusakkan, menghancurkan sehingga anugerah Tuhan yang indah itu dalam bentuk hubungan seks itu menjadi tidak indah begitu ya. Jadi eh, iblis ingin merusakkannya dan memang kan karena dosa itu kan memang akhirnya ini menjadi memang kehidupan seks itu memang menjadi ada masalah ya. Nah, tapi juga iblis juga berperan ingin menyerang, ingin menghancurkan kehidupan seks. Karena kalau kehidupan seks itu hancur Bapak Ibu ya, maka itu akan berpengaruh karena seks itu tidak bisa netral. Ya, dia akan membawa kepada keintiman atau malah membawa kepada kehidupan yang jauh gitu ya, secara emosional. Membuat menambah keintiman yang mendekatkan begitu atau malah membuat hubungan ini menjadi tidak baik. Nah, sebetulnya kalau kita melihat bahwa hubungan seks itu Tuhan pakai sebetulnya untuk menggambarkan sebuah metafora, Bapak Ibu ya. Metafora antara hubungan Kristus dengan jemaat. Artinya bukan artinya Kristus berhubungan seks dengan jemaat, bukan begitu ya. Itu pengertian yang salah ya. Tetapi artinya menggambarkan adanya sebuah hubungan yang dekat Bapak Ibu. Ya, seperti suami istri yang bersetubuh begitu ya. Eh, adanya satu hubungan yang dekat, satu hubungan yang
mendalam ya, hubungan relasi yang saling memuaskan, saling mau memberi ya. Nah, itu sebuah penggambaran di mana Allah itu juga menunjukkan Allah itu mengasihi jemaatnya ya. Allah yang mau berkorban buat jemaatnya. Allah yang mau setia dengan jemaatnya ya. Allah yang Kristus yang mau rela berkorban mati di kayu salib untuk menyelamatkan jemaatnya. Allah yang merayakan kehadiran kita ini ya menjadi miliknya. Allah itu merayakan. Jadi gambaran-gambaran buah Roh Kudus itu ya. Allah yang sabar kepada kita, Allah yang murah hati, Allah yang baik hati, Allah yang sabar kepada kita, penuh kemurahan, penuh rahmat gitu ya. Nah, itulah gambaran sebetulnya di dalam hubungan suami istri gitu ya, hubungan hubungan seks yang jadi itu gambaran karya Allah itu ya. Jadi misalnya kalau misalnya secara lebih eh, supaya lebih real lagi adalah misalnya ketika suami berhubungan seks dengan istrinya, lalu ada sperma yang diberikan ya, benih yang diberikan sehingga lahirlah anak ya. Gambaran ketika kita menerima Allah, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melalui relasi hubungan yang dekat, ya kita menjadi satu roh dengan Allah. Kemudian kita diberikan Roh Kudus, ya gambaran benih ya, Roh Kudus diberikan dalam hidup kita ya, sehingga kemudian hidup kita mengalami perubahan-perubahan. Nah, eh, sebuah keintiman, gambaran sebuah keintiman Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita akan mempelajari lebih lanjut, itu sedikit pengenalan. Ini materi ini saya juga ambil dari bantuan notebook LM ya. Sumbernya jelas dari buku God, Sex and Your Marriage ya, karangan Julie Slattery. Mendesain ulang keintiman melalui lensa perjanjian. Ya ini beliau ya, eh, Ibu Dr. Julie Slattery ini ya, ini bukunya Bapak Ibu ya. Di Karang tahun 2022. Dia orang yang sangat terbuka, Bapak Ibu ya, menceritakan pergumulannya secara terbuka begitu ya, untuk supaya orang tahu bahwa eh, apa yang dibicarakan itu lahir dari pergumulan-pergumulan yang tidak mudah, tetapi dia bisa dipakai Tuhan ya untuk menjadi berkat buat banyak orang tentunya. Mengapa keintiman seksual terasa begitu sulit? Dalam realita normal ya, bagi banyak pasangan Kristen, seks bukanlah hadiah melainkan sumber konflik, rasa sakit dan rasa malu. Membawa bagasi masa lalu ya, pornografi, trauma, luka-luka di masa lalu, luka-luka batin di masa lalu. Mengalami perbedaan hasrat yang memicu frustrasi ya. eh, Laki-laki biasanya kebutuhan seksualnya lebih banyak, lebih besar karena memang laki-laki itu kebutuhan utamanya adalah seksual ya, kebutuhan seks itu menjadi utama. Kalau wanita itu adalah kebutuhan emosional ya, relasi emosional. Tetapi yang pria ini secara fisik menjadi kebutuhan utamanya dia. Lalu kemudian bertahan hidup sebagai teman sekamar yang terluka. Jadi banyak orang itu akhirnya eh, tidak bercerai, tetapi ya sudah hidup bersama, tetapi tidak ada hubungan yang baik begitu. Eh, itu kalau disebut di masyarakat modern itu namanya disfungsional ya. Kita tidak bisa membangun keintiman yang benar di atas fondasi yang salah.
Jadi seksualitas tidak pernah menjadi isu netral. Seks memiliki kekuatan untuk mengikat hati ya, melalui kekecewaan. Dia memperdalam pengenalan akan karakter Tuhan, mengubah kelemahan menjadi ruang anugerah. Jadi ini visinya ya. Visinya adalah bagaimana melalui hubungan seks itu boleh mengikat hati ya, meskipun tidak sempurna, tetapi ada ikatan-ikatan yang terjadi, bonding ya. Memperdalam pengenalan akan karakter Tuhan. Jadi ketika orang suami istri berhubungan seks lebih mengenal pasangannya, lebih mengenal Tuhan begitu ya. Mengubah kelemahan menjadi ruang anugerah. Jadi ketika ada anugerah ya Bapak Ibu ya, ketika menghadapi pasangan yang penuh kelemahan, tetapi kita boleh tetap memberikan diri kita, memberikan kasih kita ya, itu menjadi satu keindahan dalam kehidupan orang percaya. Membongkar masa lalu ya, tiga paradigma seksual, budaya sekuler itu fokus utama kesenangan, kepuasan pribadi ya, konsumer mindset. Jadi seks ya untuk diri sendiri. Nah, itu yang budaya yang ada ya. Garis akhirnya menemukan kecocokan romantis dan seksual. Kalau nggak cocok, langsung bercerai begitu. Ada pernikahan yang, Bapak Ibu melihat pernikahan-pernikahan yang singkat-singkat Bapak Ibu ya, para artis yang menikah ada yang 72 hari ya, baik nasional maupun internasional ya. Hanya 72 hari sudah menikahnya habis ratusan miliar Bapak Ibu ya. Hanya 72 hari menikah lalu kemudian sudah bercerai. Jika gagal ganti pasangan atau cari kepuasan di tempat lain, pornografi atau fantasi, dampaknya seks menjadi transaksi yang egois. Kalau budaya gereja tradisional, fokus utama adalah kewajiban fisik menghindari dosa. Nah, ini gereja tradisional ya. Mungkin kita juga bisa evaluasi di sini. Garis akhirnya malam pertama pernikahan, garis akhir semu ini, jika gagal diselimuti rasa malu, dihakimi dan saling menyalahkan, dampaknya seks menjadi tugas yang kaku dan menakutkan. Nah, ini gereja tradisional ya. Tapi desain Tuhan adalah fokus utamanya adalah metafora kasih perjanjian, covenant love ya. Artinya covenant love itu Tuhan mengasihi kita dan tetap komitmen mengasihi kita. Ketika kita gagal, dia tetap mengasihi kita karena memang Tuhan ada untuk mengasihi kita begitu ya. Jadi ada perjanjian. Garis akhirnya perjalanan penyatuan seumur hidup. Jika gagal, undangan untuk saling melayani, menyembuhkan dan bertumbuh. Sehingga dampaknya seks menjadi perayaan intim dari anugerah Tuhan. Kita lihat berikutnya. Mengapa sih Tuhan menciptakan seks sebagai anugerah pernikahan ya? Karena memang hubungan seksual itu ya dalam keluarga adalah sebuah jalan belajar tentang sifat kasih perjanjian Allah. Ya, jadi orang bisa mengenal kasih covenant love dari Tuhan itu ya lebih dalam lagi melalui relasi seksual. Allah ingin menjadikan kita semakin serupa dengan dirinya. Dan seks dalam pernikahan dapat menjadi tempat pelatihan yang ampuh untuk membentuk karakter yang saleh. Jadi Tuhan pakai seks itu menjadi tempat pelatihan yang sangat berguna membentuk karakter yang saleh ya. Jadi memang gambaran pernikahan dulu secara luas bahwa pernikahan itu tujuannya bukan untuk saya berbahagia,
Bukan. Itu bukan tujuan pernikahan. Kalau begitu apa? Tujuan menikah adalah jelas kita memuliakan Allah ya, menikmati Allah dalam hidup kita. Tetapi spesifiknya kalau di dalam dunia pernikahan adalah kita ini belajar semakin serupa seperti Kristus karakter kita ini ya. Jadi mau senang atau tidak senang, di situ kita belajar bagaimana karakter kita semakin serupa Kristus. Kita akan terus lanjut. Integritas seksual lebih dari sekedar kemurnian ya. Seksualitas yang saleh lebih dari sekedar kemurnian seks. Hal ini memanggil kita kepada integritas seksual yang melibatkan pemahaman dan penghayatan akan rancangan Allah untuk seks dalam pernikahan. Memang seks bersifat untuk tujuannya adalah prokreasi ya, menghasilkan, kita dipanggil untuk boleh menghasilkan keturunan ya. Lalu juga bisa kita saling membangun, saling mengikat. Jadi hubungan seks itu membuat hubungan ini saling lebih mengikat begitu ya, mengikatkan sebuah hubungan, memperkuat sebuah hubungan begitu ya. Jadi kalau orang membangun rumah, batu bata ini dikasih semen ya. Semen itu gambaran untuk mengikat satu dengan yang lain. Nah, hubungan seks dipakai untuk mengikat, untuk supaya hubungan ini menjadi kuat begitu. Dan tentu seks itu juga dipakai untuk manusia bisa rekreasi, bisa menjadi kreatif lagi ya. Jadi sangat membawa kebaikan ya. Jadi ketika orang berhubungan seks itu hormon-hormon yang baik itu keluar dari dirinya ya, hormon oksitoksin, ya, hormon cinta itu ya, hormon yang memberikan kelegaan, memberikan kesenangan ya, rasa tenang, yaitu muncul di dalam otak kita ya. Jadi itu hormon-hormon yang lainnya ya, hormon-hormon yang baik itu bermunculan. Dan tentu itu mendatangkan kesehatan secara fisik ya, mendatangkan kebaikan secara mental, secara rohani ya, sangat banyak memberikan manfaat. Jadi kemurnian seksual itu berbasis aturan, kalau purity ya Bapak Ibu, mentalitasnya menganggap pernikahan sebagai hadiah atas kepatuhan, kelemahannya mengabaikan kondisi hati, memicu kebanggaan atau rasa malu kronis jika gagal. Kalau berbasis identitas, ya ini berbasis aturan ya. Aturan, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu ya. Kalau berbasis bersifat aturan-aturan ya, seks itu berbasis aturan-aturan, ya akan, kalau gagal ya akan menimbulkan rasa malu gitu ya. Tapi kalau dia berbasis identitas, berakar pada kata integrity ini ya, dari kata integer, artinya utuh tak terbagi, artinya mentalitasnya adalah mengundang Tuhan dalam seluruh keberadaan kita, termasuk di dalam hubungan seks di kamar tidur. Makanya artinya ketika kita hmm, sudah menikah dan melakukan hubungan seks, sangat baik sebetulnya boleh melibatkan Tuhan di sana ya. Kita boleh berdoa sesudah dan sebelum hubungan seks itu, melibatkan Tuhan di sana supaya Tuhan menolong. Kekuatannya adalah fokus pada hati yang diubahkan. Kegagalan masa lalu tidak membatalkan kemurnian kita di dalam Kristus. Integritas berarti tidak ada ruang yang disembunyikan. Seksualitas Anda adalah cerminan identik Anda sebagai anak yang telah ditebus. Jadi, Bapak Ibu, mungkin kita dibesarkan dari konsep-konsep yang salah tentang seksual ya. Artinya banyak rasa malu di sana, sehingga artinya seolah-olah
kalau melibatkan Tuhan di situ seolah-olah itu memalukan begitu, hal yang memalukan. Padahal kalau di dalam anugerah Tuhan, seks pun suatu anugerah yang memang Tuhan yang menciptakan. Tuhan menciptakan hubungan seks dan tidak tidak apa-apa untuk kita boleh berdoa sebelum melakukan hubungan seks itu ya. Saya juga mempraktekkan itu ya. Artinya melibatkan Tuhan, boleh berdoa begitu bersama-sama. Ngomong-ngomong pernikahan saya sudah 25 tahun Bapak Ibu ya. Sekarang ini masuk tahun ke-26. Ini anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Dan tentu ketika saya membaca ini ya, materi ini saya juga mengakui saya juga sangat tidak sempurna begitu. Ketika melihat ini, wah masih banyak hal yang bisa perlu diperbaiki begitu ya. Jadi kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Eh, Metafora kotak pastel ya, gambar utuh seksualitas. Jika seksualitas adalah 5.000 keping pastel yang berantakan, kita tidak akan pernah bisa menyusunnya jika tidak melihat gambar di sampul kotaknya ya. Artinya Bapak Ibu, kalau dia pastel ya Bapak Ibu ya, orang berpikir begini ya kalau seks itu, oh teknik posisi atau perbedaan hasrat atau rasa sakit atau waktu atau macam-macam ya, banyak banyak sisi-sisi yang sangat kompleks begitu. Tapi gambaran kotaknya ini yang paling penting ya Bapak Ibu. Kalau itu kotak pasal, kotak di depannya itu apa? Ya di dalam Efesus 5:32 itu rahasia besar ini adalah tentang Kristus dan jemaat. Seluruh kisah Alkitab adalah kisah pernikahan, ya, penyatuan fisik dalam pernikahan adalah desain metaforis yang diciptakan untuk mengajarkan kita tentang bagaimana Tuhan mencintai umatnya. Nah, jadi kalau kita melihat gambaran 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 besarnya ini menolong kita ketika kita berada di dalam kondisi yang sulit, berat, tidak seperti yang kita harapkan, tidak menyenangkan ya. Kita melihat gambaran besarnya. Tuhan mengapa memberikan hadiah ini kepada kita gitu. Yang bagi yang sudah menikah ya. Bahwa di situ Tuhan ingin orang Kristen ini boleh dibentuk oleh Tuhan ya melalui anugerah Tuhan dalam hal seks itu. Tujuan dan konteksnya keinginan Tuhan untuk membentuk kita menjadi serupa dengan gambarnya, memberikan tujuan dan konteks bagi hubungan seksual kita di dalam pernikahan. Daripada melihat pergumulan sebagai hambatan, kita dapat melihatnya sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan bertransformasi. Seksualitas menjadi alat yang ampuh ya, seperti tadi untuk membangun karakter dan pemahaman tentang kasih dalam perjanjian. Jadi memang Tuhan memakai hubungan seks ini untuk membentuk suami dan istri. Bayangkan Bapak Ibu seperti kejadiannya Julie Slattery itu yang tidak tidak mudah sekali ketika dia mengalami pergumulan kehidupan seksualitasnya itu ya. Tetapi dia bisa melewatinya ya tentu dengan segala pergumulan yang berat sekali ya. Dia juga konseling apa meskipun dia seorang doktor di psikologi ya Bapak Ibu. Dan dan itu menolong dia untuk boleh tetap melihat cinta Tuhan ya. Memahami dasar bangunan konsepnya kontrak dan perjanjian ya. Kalau mentalitas kontrak itu yaitu prinsip dasarnya saya mencintaimu selama kebutuhanku terpenuhi. Ya, jadi ini berkata jika saya kebutuhannya terpenuhi ya berarti oke. Tapi kalau enggak
berarti ya saya akan boleh boleh cari wanita lain ya. Kondisi seksual, seks sebagai alat tukar atau hak yang dituntut. Saat menghadapi masalah ya, ketika hasrat memudar, maka ada ancaman perpisahan atau pengkhianatan. Tapi kalau kasih itu berdasarkan perjanjian ya, covenant love, Allah yang berjanji kepada kita ya, Allah yang menyelamatkan kita Bapak Ibu ya, dengan covenant love itu, Allah yang memberi keselamatan kepada kita, Dia adalah Allah yang setia, menjaga keselamatan kita, meskipun kita jatuh dalam dosa, kita tidak langsung kita tidak akan dibuang Bapak Ibu ya. Kalau ketika kita sudah menjadi umatnya, menjadi anaknya, pasti kita diselamatkan karena ketika Yesus mati di kayu salib itu dia mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan itu sudah lunas dibayar dengan darah yang mahal. Sehingga ketika saya percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu saya boleh aman karena dia mencintai saya, dia memilih karena dia memilih untuk mencintai saya dan Bapak Ibu sekalian. Karena itu Bapak Ibu sangat penting Bapak Ibu sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Kita boleh menerima covenant love, kasih perjanjian. Nah, itu lalu kita boleh terapkan dalam relasi suami istri. Ya, artinya ketika kondisi seksualnya adalah seks sebagai investasi dari cinta yang telah kita putus, kita mengambil keputusan untuk mengasihi pasangan. Saat menghadapi masalah, ya, hasrat memudar atau undangan menemukan hasrat yang memudar, sama saja itu undangan untuk menemukan cinta Kristus yang tak bersyarat. Ya, artinya kita tidak menjadikan seks dan cinta romantis itu menjadi ilah kita. Ya, kalaupun itu makin memudar dalam kehidupan kita, ya, karena umur, karena kemampuan-kemampuan kita ya yang makin menurun, kita bisa mencari kepuasan sejati itu dari cinta Kristus. Sehingga sangat penting sekali Bapak Ibu pengenalan akan Kristus itu sangat penting Bapak Ibu ya. Sehingga ketika Bapak Ibu mengenal Kristus, cintanya sangat besar ya. Ketika kita percaya Kristus Bapak Ibu ya, apa yang kita dapatkan? Dosa kita diampuni total. Kita dikasih kepastian masuk surga. Pasti, yang bukan mudah-mudahan. Kita diberi Roh Kudus. Roh Kudus itu kalau kita punya Bapak Ibu ya. Nah, ada buah Roh Kudus, karunia Roh Kudus ya. Kita boleh punya kepastian keselamatan yaitu karena Roh Kudus menolong itu ya. Kita dikasih apa lagi? Ketika kita terima Kristus, hidup kita dikasih hidup yang berkelimpahan secara rohani, dijadikan anaknya, dikasih kemenangan atas dosa, iblis, dan maut, dijadikan manusia baru, dikasih identitas baru dalam Kristus, yang masih banyak lagi dan semua itu sangat bernilai tinggi Bapak Ibu ya. Jadi artinya kalau kita makin mengenal Tuhan, biarlah seperti Mazmur 23 ayat 1 mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku ya. Tuhan adalah gembalaku dan aku tidak, aku bisa dipuaskan di situ karena Tuhan adalah gembalaku. Biar kita menemukan keintiman ya, itu menjadi satu PR buat saya juga bagaimana relasi intim dengan Tuhan. Jadi yang memuaskan hidup kita. Sebuah perjanjian adalah komitmen penyerahan diri secara total, lebih intim dari sekedar kontrak hukum, ya, lebih mengikat daripada sekedar afeksi sesaat. Apa yang membuat seks menjadi sehat? Ya, apa yang membuat seks menjadi sehat? Nah, kalau dari buku itu ya, Bapak Ibu kita dari buku yang Julie Slater tuliskan adalah ada 4 pilar di sini diberikan ya. Yang di bawah ini kasih perjanjian Kristus. Pilar pertama adalah kesetiaan.
pilar kedua ini pengenalan intim, pilar ketiga ini kasih yang berkorban, dan pilar yang keempat ini perayaan yang penuh gairah ya. Jadi ini atasnya ini keintegritas seksual dan keintiman sejati. Seksualitas yang sehat tidak dibangun hanya oleh posisi tubuh atau teknik biologis saja ya, melainkan oleh 4 karakter ilahi yang menopang seluruh pengalaman fisik kita. Setiap tantangan seksual dalam pernikahan adalah undangan untuk memperkuat pilar-pilar karakter ini. Jadi sebetulnya sungguh sangat indah sekali buat kita yang udah percaya Kristus ya Bapak Ibu ya. Kita diberikan Roh Kudus, ada buah Roh Kudus itu ya Bapak Ibu. Uh, saya melihat ini adalah bagian buah-buah Roh Kudus ya, kesetiaan, lalu pengenalan intim, dan kasih yang rela berkorban itu bisa masuk di dalam kasih ya Bapak Ibu. Lalu perayaan yang penuh gairah sukacita itu sukacita begitu ya. Jadi bisa masuk buah Roh Kudus masuk di dalam bagian-bagian ini ya, seperti kasih yang berkorban itu nanti akan masuk buah Roh Kudus misalnya kesabaran, kemurahan hati, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan melihat kesetiaan, pilar satu, kesetiaan. Eh, gambaran kesetiaan ini ya menggambarkan pertama gambaran Allah yang setia kepada kita. Kita pun dipanggil setia dengan pasangan kita ya. Karena hubungan hubungan seksual itu dibangun ada dengan karakter Bapak Ibu. Jadi ketika orang tidak setia gitu ya, dia melakukan perselingkuhan, maka tidak ada keindahan seksualitas atau seksualitas yang hebat di sana ketika orang tidak setia Bapak Ibu. Makanya karakter ini yang membangun kehidupan seks yang baik ya. Kalau orang dunia ini kan gambarannya adalah kalau bagaimana dia bisa menaklukkan wanita, hubungan seks dengan sebanyak mungkin wanita ya, menunjukkan kehebatan-kehebatannya, teknik-tekniknya, kemampuan-kemampuannya begitu ya. Tetapi eh, yang ada yang jauh lebih penting dari itu adalah karakter, ya, kesetiaan. Karakter kesetiaan inilah yang akan membangun hubungan seks ini menjadi great ya, jadi luar biasa. Esensi ketelanjangan, telanjang secara fisik berarti rentan secara total. Keintiman sejati tidak mungkin terjadi tanpa janji mutlak. Ya. Saya tidak akan pernah meninggalkan atau menolakmu. Jadi lebih dari sekedar kesetiaan ini ya Bapak Ibu ya. Ada esensi ketelanjangan di situ ya. Artinya kita boleh apa adanya di situ ya. Tapi di dalam sebuah pernikahan yang janji yang setia itu membuat orang bisa merasa aman ya dengan dirinya yang rentan ya karena dengan membuka pakaian ketelanjangan itu kan sesuatu yang sangat sensitif ya, sangat sensitif. Tapi ya artinya ketika pasangan itu menghina, merendahkan itu yang menjadi merusak begitu ya, merusak. Nah, tetapi kalau kita mengerti tentang kesetiaan ya, kita boleh menjadi rentan secara total lalu pasangan tetap saya tidak pernah meninggalkanmu atau menolakmu ya. Nah, itu gambaran di situ kesetiaan termasuk itu. Yang kedua adalah yang berikutnya adalah lebih sekedar dari tidak berselingkuh. Kesetiaan berarti secara konsisten membangun atmosfer rasa aman ya. Mata, hati, dan layar kita adalah milik pasangan kita secara eksklusif. Ya, jadi tidak hanya tidak berselingkuh, tetapi betul-betul mata, hati kita ini menjadi milik pasangan kita secara eksklusif.
Ini kebenaran ini sangat menolong Bapak Ibu ya untuk kita boleh pria-pria untuk melawan godaan-godaan, tentu wanita juga ya, melawan godaan-godaan perselingkuhan dengan menjaga mata dan hati kita ya. Artinya ketika kita hanya mau ya Kristus yang utama ya. Kita harus perlu melihat bahwa kalau kita berselingkuh, kita berarti membuang kebaikan yang Kristus sudah berikan. Pasangan kita yang sudah diberikan, ya, anak-anak kita, diri Kristus sendiri ya. Jadi sangat penting untuk kita boleh punya komitmen tidak berselingkuh. Hmm, banyak kejadian Bapak Ibu ya, banyak pendeta yang harus meninggalkan kehilangan pelayanan dan kehilangan segalanya karena jatuh dalam perselingkuhan. Termasuk kisah-kisah yang lain ya, ada seorang yang hebat-hebat itu banyak yang jatuh dan perekonomiannya hancur karena eh, menikah berkali-kali begitu. Titik pemulihan menyembunyikan dosa, menghancurkan fondasi ini. Kehancuran yang menyakitkan lebih baik daripada keintiman artifisial yang dibangun di atas kebohongan. Ketiadaan rasa takut akan penolakan adalah satu-satunya atmosfer di mana keintiman sejati dapat bernafas. Ya. Jadi ketika tidak ada rasa takut akan ditolak, itu menjadi satu atmosfer ya, di mana keintiman sejati itu dapat bernafas. Ya. Ini sangat penting Bapak Ibu untuk kita boleh setia pertama ya, dan bisa belajar mengafirmasi hal-hal yang baik yang Tuhan sudah berikan pada diri pasangan ya, pada apa yang Tuhan sudah berikan. Kesetiaan ini adalah perjanjian. Perjanjian adalah Perjanjian adalah hubungan unik yang didasarkan pada janji. Ini tidak didasarkan pada bagaimana kita merasa, ya. Saya sudah merasa tidak cinta lagi ini. Enggak, ya, karena memang perasaan itu naik turun, Bapak Ibu ya. Tapi kalau janji, ya saya sudah berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya dalam suka dan duka, senang atau sakit, ya, dalam segala keadaan, ya, memenuhi kebutuhan pasangan. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi ini gambaran memenuhi. Jadi janji pernikahan itu buat saya juga berarti janji memenuhi kebutuhan dari pasangan kita. Ini tidak didasarkan apakah kita memenuhi kebutuhan satu sama lain. Jadi artinya kalau kamu memenuhi kebutuhan saya ya, jika ya, tidak pakai kata jika, ini sebuah kontrak, tapi Mbak pakai meskipun. Kalau aku sudah janji, meskipun kamu tidak memenuhi kebutuhanku, aku tetap memenuhi kebutuhanmu. Ya, itu kalau prinsipnya di leadership oleh John Maxwell itu ya, namanya kita berjalan naik ke atas begitu ya. Perjalanan yang menaik ya, highway, jalan yang naik ke atas. Kalau highway itu artinya ketika orang tidak baik pun kita tetap baik. Nah, itu kita berjalan yang naik, yang sulit. Tapi kalau yang jalan yang rata, ya orang baik, kita juga baik. Kamu tidak baik, saya juga tidak baik. Tapi yang parah adalah yang menurun begitu ya. Orang berbuat baik kepada kita, kita membalas yang jahat, yang tidak baik. Ya jalan turun ya. Nah, itu kita tidak dipanggil seperti itu ya. Kita dipanggil untuk highway ya, mengikuti jalan salib yang butuh anugerah Tuhan untuk saya bisa melakukan ya, dan Bapak Ibu juga. Jadi artinya sebuah perjanjian itu artinya saya berjanji untuk mencintai, tidak meninggalkanmu dan mengabaikanmu ya. Saya ada untuk menolongmu. Jadi ketika pernikahan itu ada seperti itu Bapak Ibu ya. Saya ada untuk menolongmu. Saya mau menolong. Maka itu maka itu ada keindahan di situ ya Bapak Ibu. Di situ ada keindahan-keindahan yang bisa dinikmati. Kesetiaan yang seperti itu ya. Gambaran itu seperti Tuhan yang
ada untuk kita dan Tuhan yang ada untuk menolong kita ya. Tuhan yang setia dengan kita. Meskipun kita tidak setia dengan Tuhan, Tuhan tetap setia pada kita. Matriks diagnostik ya melindungi janji eksklusif. Oh, sorry. Ya, ini ada cemburu kudus yang sehat. Cemburu dibutuhkan karena Allah juga cemburu yang kudus ya. Kalau kita menyembah berhala, kita mencari ilah-ilah dalam hidup ini ya. Tuhan tidak suka karena itu akan menghancurkan kita Bapak Ibu ya. Nah, jadi akar emosinya keamanan dan kasih sayang, tujuannya melindungi keintiman eksklusif seperti Tuhan melindungi hati umatnya. Tindakannya mengundang komunikasi, melindungi batas dari pihak luar ya. Kalau ada pihak ketiga, contoh kalau seorang ada ada pasangan kita ingin mau dekat dengan orang lain yang kita melihat ini ada potensinya, tentu kita perlu melarang, memperingatkan, ya, menegur supaya tidak terjadi hal yang merugikan. Hasilnya pasangan merasa dihargai dan diperjuangkan. Tapi ada cemburu yang destruktif, ya, yang tidak sehat, ya. Rasa takut, tidak aman, trauma, akar emosinya, ya. Tujuannya mengontrol dan mendominasi. Nah, ini yang tidak sehat ini, ya. Tindakannya membatasi kebebasan tanpa dasar, menuduh tanpa bukti, menghukum, ya. Nah, ini yang tidak sehat. Hasilnya malah menarik nafas keintiman, membuat pasangan merasa terkekang. Jadi ini yang tidak ada kasih ya ini. Jadi ini yang tidak cemburu yang destruktif itu memang tidak ada kasih ya. Itu artinya fokusnya diri sendiri ya. Sangat egois diri sendiri saja. Catatannya ya Tuhan menyebut dirinya juga Allah yang cemburu. Cemburu yang sehat tidak mendorong pasangan menjauh, melainkan mengundangnya mendekat secara eksklusif. Jadi kalau cemburu yang sehat itu malah mengundang mendekat secara eksklusif. Contoh ini Bapak Ibu ya, contoh di Amerika 90% laki-laki melihat pornografi, 50% wanita juga melihat pornografi. Jadi artinya kecemburuan ini boleh diberikan ketika misalnya seorang wanita melihat suaminya lihat pornografi, ya tentu dia berhak menegur, memberitahu, memberikan apa ya, memberikan ultimatum yang membuat pasangan itu berhenti karena jelas itu perselingkuhan ya, karena dia memang di dalam psikologi itu bisa bahkan diajarkan ya untuk pornografi sebagai pendidikan seks, tapi itu jelas berlawanan dengan firman Tuhan. Jelas kita harus pakai firman Tuhan sebagai acuan yang utama ya. Jadi artinya artinya kalau itu akan merusak hubungan suami istri ya karena pasangan akan terpengaruh dengan apa yang ada di dalam film porno itu ya kita boleh melawannya, menolaknya ya. Jadi jelas salah itu menggunakan pornografi bukan bukan malah membawa kebaikan, malah membawa kerusakan ya karena pornografi itu adalah sesuatu yang tidak akan dicapai oleh manusia ya. Karena memang itu adalah sebuah imajinasi, sesuatu yang orang bayar, orang apa namanya, wanita yang cantik, laki-laki yang sempurna, kemampuan seperti itu tidak ada di dalam dunia realitas begitu ya. Nah, jadi tentu tentu ketika nantinya pasangan mengharapkan pasangan seperti yang ada di dalam film itu, pasti yang ada adalah kekecewaan begitu. Dan relasi menjadi tidak baik. Kimia otak juga ya. Nah, ini di sistem dopamin ya. Kalau pornografi itu ilusi ya.
hal baru, visual, instan, variasi tanpa batas. Sensasinya euforia cepat, mabuk dan adiktif. Ya, memang di otak ini akan sesuatu yang terjadi di otak begitu ya. Mengajarkan otak menjadi konsumer, membuat seks dunia nyata terasa membosankan dan lambat, bahkan memutus ikatan emosional. Jadi malah bukan baik, tapi merusak ya. Memang pornografi ini memang merusak otak Bapak Ibu ya. 6 bagian otak itu dirusak kalau orang jatuh dalam pornografi. Tapi sistem oksitosin, keintiman perjanjian ya, covenant love ini, pemicunya sentuhan kulit, kontak mata, kepercayaan, dan pelukan. Sensasinya ya kedamaian, rasa aman, penghilang stres, dan ikatan batin. Dampak positifnya, oksitosin menciptakan efek amnesia sementara terhadap memori negatif pasangan. Jadi ini menolong Bapak Ibu ya, oksitoksin itu menolong untuk orang bisa melupakan ya memori-memori negatif, membawa kelekatan, menciptakan kelekatan biologis jangka panjang ya. Jadi artinya ada keinginan lagi melakukan ya seperti itu lagi ya. Ada keinginan lagi ya. Jadi ada kebutuhan untuk terus-menerus membangun hubungan ya. Tentu sangat indah Bapak Ibu kalau hubungan seks itu menjadi satu hubungan yang saling memberkati, saling membangun. Orang bisa saling lebih dalam lagi ya. Jadi pria itu mendekatkan diri lewat seks itu ya. Jadi bisa terbuka lebih dalam lagi, lebih terbuka lagi ya, lebih tercipta komunikasi yang lebih dalam lagi ya. Nah, dan hubungan pria yang makin mencintai istrinya, istri yang makin menghormati suaminya, begitu ya. Ada satu lingkaran seperti itu, maka itu lingkaran yang energizing, yang memberikan energi, memberikan sukacita, memberikan kekuatan ya. Oke. Unsur terpenting dari kehidupan seks kita adalah karakter ya. Jika kita tidak memilikinya, tidak peduli berapa banyak buku yang kita baca, tidak peduli seberapa baik kita berpikir kita di tempat tidur ya, itu artinya kita nggak punya apa-apa sebetulnya ya. Nggak ada sesuatu hal yang kita bisa jadikan dasar untuk bangunan itu akan kuat berdiri tanpa karakter. Ini jelas ini dikatakan oleh firman Tuhan ya. Ada orang membangun di atas pasir, suatu saat pasti hancur. Ya. Suatu saat pasti akan hancur ya. Ada orang yang ya tadi itu ya, seorang artis di Amerika menikah dengan uang menghabiskan ratusan miliar Bapak Ibu ya. Tapi kemudian dalam 72 hari udah bercerai. Ini penggambarannya seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi mungkin kita menikah dengan uang yang pas-pasan, cukup saja begitu ya. Sederhana saja. Tapi pernikahan kita boleh 25 tahun, bahkan 50 tahun, bahkan 60 tahun, bahkan sampai maut memisahkan. Itu jauh lebih berarti Bapak Ibu ya, daripada pernikahan yang kita tidak ada karakter di sana. Oke. Kesetiaan itu seperti apa? Ya ada kecemburuan yang kudus. Aku menjadi orang yang aman, hatiku untukmu. Aku tidak pergi kemana-mana, ya. Pilar yang kedua adalah mengenal secara intim, intimate knowing. Berarti ini jadi pilar yang pertama kesetiaan, karakternya. Yang kedua adalah mau mengenal secara intim, ya. Jadi seks itu bicara keintiman, bukan hanya aktivitas saja. Nah, ini yang membedakan kekristenan ya. Di dalam kekristenan bagaimana melihat seks itu suatu keintiman sebenarnya.
ada istilah yada, mengenal secara mendalam. Ketika ada pengertian bahwa Allah apa itu namanya? Oh, itu apa namanya? Ada istilah Adam yada kepada Hawa, maka Hawa itu menjadi hamil ya. Nah, gambaran hubungan seks itu adalah pengenalan yang secara mendalam, ya. Keterbukaan yang mendalam, ya. Bisa ini tentu melibatkan resiko, Bapak Ibu ya. Berani bercerita kerapuan-kerapuan kita ya. Kalau kita bisa bercerita emosional, pergumulan-pergumulan emosional ya, Bapak Ibu ya. Itu persoalan-persoalan bisa mudah selesai Bapak Ibu ya. Ketika kita berani cerita kerapuhan-kerapuhan kita ya. Persoalannya adalah kan orang mau menutupi ya, gengsi menutupi dirinya, nggak mau kelihatan lemah, tidak mau bicara emosi ya. Jadi akhirnya tidak ada pengenalan yang mendalam Bapak Ibu ya. Tadi saya bertemu kisah ini kisah seorang anak ya. Anak ini anak pendeta. Dia papanya sangat sibuk sekali ya karena pendeta gereja besar di Indonesia. Tapi kemudian ini sudah dia ceritakan di YouTube ya. Jadi saya bisa cerita nih karena saya mendengarkan orang ini di YouTube dan saya juga sudah bertemu orang ini ya gitu ya. Eh, dia bercerita Bapak Ibu, dia ada karena tidak ada intiman dengan papanya, ini penggambaran ini Bapak Ibu ya. Akhirnya dia itu dekat dengan saudara-saudara perempuannya karena dia saudara-saudaranya itu perempuan. Nah, lalu kemudian ada keinginan dekat secara fisik dengan pria lain ya. Tapi kemudian itu masih dilakukan secara terbatas. Ya sudah berani melakukan begitu ya. Dia lalu studi di Amerika, Bapak ini pulang ke Indonesia. Di Amerika pun dia berani cerita. Lalu dia di sana ditolong ya, ditolong untuk dikonseling, dibimbing. Nah, setelah lulus dari Amerika ya, sekolah teologi selesai ya dari Amerika, datang ke Indonesia, dia ngomong sama papanya, "Pak, hubungan kita ini kurang baik ya. Boleh enggak kita mencoba ngomong-ngomong gitu, sharing-sharing." Nah, papanya itu tidak bisa intim ya dengan tidak bisa intim, tidak terbiasa intim begitu. Papanya ngomong, papanya menolak. Apa sih hubungan kita kok enggak baik itu? Enggak ada apa-apa kok. Nah, jadi anaknya itu merasa ada sesuatu yang perlu dibicarakan, tapi si papa ini bilang enggak ada apa-apa. Akhirnya anak ini apa namanya ditolak ya, dia terluka. Nah, waktu terluka itu tidak ada orang-orang yang mendekat dia, meskipun dia pelayanan di gereja. Kan tidak bisa ya Bapak Ibu ya, pelayanan di gereja lalu terbuka nih. Oh, saya ada kecenderungan homoseks. Bagaimana gereja akan terima? Pasti ditolak kan. Nah, tapi ketika dia tidak ada tempat curhat ya, mencurahkan lalu dia kecewa dengan Tuhan ya, lalu akhirnya dia malah jatuh di dalam homoseksual yang lebih berani lagi ya. Akhirnya Bapak Ibu di sekitar tahun 2011 sampai 14 itu dia terkena HIV, virus HIV, lalu jadi AIDS ya. Nah, di situ baru dia cerita. Baru dia cerita kepada kakaknya, lalu kepada mamanya ya. Tapi mereka sangat mengasihi dan mendukung bapak ini ya. Bapak ini belum berkeluarga ya. Dan akhirnya diterima. Termasuk papanya pun menerima dia. Nah, ya, jadi itu gambaran Bapak Ibu ya. Ketika orang mau terbuka, lalu kemudian
ketika bapak ini mau terbuka dengan bapaknya itu nggak mau terbuka, nggak mau membuka hati untuk menceritakan. Seandainya itu ya, dia terbuka hatinya, mungkin dia tidak jatuh yang ke dalam HIV/AIDS itu ya, sampai hubungan yang sangat merusak, menghancurkan ya, kena 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 penyakit itu. Nah, Bapak Ibu, di situ artinya pentingnya untuk kita berani untuk ya punya pengenalan yang mendalam, ya. Mau mengenal pasangan kita, ya. Memang tidak mudah Bapak Ibu ya. Memang sangat kompleks tentunya ya, karena contoh bapak yang tidak mau terbuka ini ya, dia pendeta yang sangat baik ya, pendeta yang sangat baik, eh, karakternya sangat baik, seorang yang cinta Tuhan, tapi karena dia dibesarkan dengan saudaranya itu aja 15 orang Bapak Ibu ya, saudara bapak ini ya, yang jadi mungkin dia juga tidak ngerti bagaimana sih intim itu, terbuka itu dengan anak itu ya. Jadi itu Bapak Ibu ya, memang kita memang sangat kompleks Bapak Ibu ya. Kita sudah jatuh dalam dosa, kita ini banyak keterbatasan, kelemahan, kekurangan, ketidaksempurnaan. Ya Bapak Ibu, di situ memang tidak mudah, tapi kita belajar. Jadi pengenalan yang intim itu adalah kalau pada aktivitas seksual ya fokus pada performa, teknik, orgasme fisik. Hanya penyatuan dua tubuh secara mekanis sangat mungkin merasa kesepian meskipun sedang telanjang bersama. Tapi kalau keintiman seksual ya ada, itu pengenalan yang dalam dan berdasarkan pengalaman. Berbagi rasa takut, harapan, dan kerentanan tanpa penghakiman. Proses berkelanjutan ya, bukan hanya sekedar durasi 15 menit saja. Jadi ini aktivitas vs keintiman. Mengakui kelemahan seksual atau berbagi trauma masa lalu jauh lebih intim dan lebih menakutkan daripada sekedar melakukan hubungan fisik saja. Jadi seks itu adalah perjalanan, bukan sekadar peristiwa. Jadi kalau sebuah gunung es ini Bapak Ibu ya, yang atas ini hanyalah aktivitas saja, kelihatan aja, tetapi ada yang dalam. Nah, Bapak Ibu lihat yang dalamnya ini loh. Jadi kalau itu bisa tergali, melihat keindahannya ya, mungkin dalam segala pergumulannya, kita lebih mengenal pasangan kita, ketakutan-ketakutannya, pergumulan-pergumulannya, rasa malunya. Nah, ini yang memang kita belajar bersama-sama bagaimana bisa punya yada ini ya dalam relasi suami istri. Karena dengan Tuhan kan Tuhan juga mengenal hati kita ya. Dan kita perlu yadah dengan Tuhan, mengenal Tuhan yang lebih intim. Nah, ini PR saya ya untuk dan tentunya kita semua untuk Tuhan memanggil kita untuk kita intim dengan Dia sehingga kita bisa mendengar suaranya ya. Tuhan ingin bicara kepada kita Bapak Ibu ya. Tuhan ingin berbicara kepada kita. Nah, kalau kita memberikan waktu ya, ketenangan, mendengarkan Dia, kita juga akan bisa mengerti suara Tuhan ya. Suara Tuhan bukan berarti audio audio seperti begini ya, bukan, tetapi dia bisa berbicara kepada kita lewat alam, lewat firman, lewat kejadian, lewat persekutuan, lewat macam-macam cara ya. Perjamuan kasih, perjamuan kudus, Tuhan bicara kepada kita lewat budaya ya. Nah, ini ada orang yang mengatakan, kami telah menikah selama 20 tahun. Kami tidak pernah mengalami keintiman seksual seperti yang digambarkan ya. Kami telah berhubungan seks 2-3 kali seminggu selama sebagian besar pernikahan kami, tetapi kami tidak tahu bagaimana cara membicarakannya. Kami tidak tahu bagaimana cara berbagi hati. Ini seperti dua tubuh yang melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Jadi memang kita perlu belajar, ya Bapak Ibu ya, bagaimana bisa
saling berbagi, saling sharing. Ya, ini sebuah proses. Yada adalah kata Ibrani dalam Perjanjian Lama yang berarti mengetahui. Bukan hanya mengetahui secara intelektual, tetapi mengetahui secara pengalaman. Dalam Perjanjian Lama, seringkali kitab suci mengacu pada keintiman seksual antara hubungan suami dan istri. Bagaimana membangun keintiman, ya, belajar komunikasi tentang seks, investasi pada kesembuhan, menikmati sentuhan seksual, kasih romantis tanpa persetubuhan, merangkul nilai-nilai dalam setiap masa. Pilar ketiga, Bapak Ibu ya. Ini kalau Bapak Ibu ada sesuatu yang ingin tanya atau menambahkan, silakan ya. Pilar ketiga yaitu pemberian yang rela berkorban, sacrificial love. Tujuan utama Tuhan bagi kita adalah untuk belajar mengasihi seperti Dia mengasihi ya. Jika Dia menciptakan pernikahan sebagai cerminan dari kasih-Nya kepada kita, maka sesungguhnya landasan kasih Allah kepada kita adalah pengorbanan. Dia memberikan anaknya, Yesus yang menyerahkan dirinya untuk rela mati, ganti kita ya, ganti hukuman kita. Harusnya kita yang dihukum Bapak Ibu, kita harusnya masuk neraka, kita harusnya menerima kutukan, tapi semua itu digantikan oleh pengorbanan Yesus untuk kita ya. Ini satu gambaran yang indah tentang Allah yang menjadi manusia mati untuk kita orang berdosa. Nah, gambaran itu kita bawa kepada pernikahan Bapak Ibu ya. Istri kita, pasangan kita banyak kelemahan dan kekurangan, tapi bagaimana kita punya sacrificial love ya. Kasih yang rela berkorban, kasih yang mengorbankan diri ini ada dalam hidupan kita untuk supaya orang boleh mengenal Allah melalui hidup kita, Bapak Ibu ya. Tapi bukan berarti kalau pasangan melakukan KDRT ya, kita memberikan diri untuk dipukuli ya. Bukan itu. Pengertiannya bukan itu. Tetapi justru kalau sacrificial love ya berani untuk membawa itu ke polisi sehingga itu diurus ke kepolisian sehingga ada konsekuensi-konsekuensi dari gambaran orang yang melakukan dosa ya. Oh, jadi kita tidak mentolerir dosa, tapi kasih itu juga tough ya. Kalau ada dosa tidak benar, kita berani untuk memberi batasan-batasan. Ya. Contoh misalnya ada seorang peminum, pemabuk begitu, istrinya istrinya apa namanya? Istrinya itu mengatakan ya kalau kamu mabuk kamu tidur di luar, nggak boleh tidur di dalam gitu ya. Nah, kasih yang tegas, kasih yang kuat, nah menolong untuk orang tidak jadi mabuk begitu. Nah, itu yang kasih yang berkorban itu ya mitosnya adalah hak dan kewajiban, mitos hak dan kewajiban, membongkar pemahaman yang salah 1 Korintus 7, seks bukanlah hak yang bisa dituntut dengan kemarahan atau kewajiban yang dilakukan dengan penuh kebencian untuk mencegah pasangan berselingkuh. Ini pasangan bisa melakukan hal yang salah ya, kita bisa melakukan hal yang salah seperti ini. Tapi sebetulnya kepada mutualitas saling melayani ya. Bagi hasrat tinggi, mengorbankan ego, bersabar, memahami bahwa keintiman lebih besar dari klimaks. Bagi hasrat rendah, mengorbankan kenyamanan diri, memupuk respons seksual, memberikan tubuh sebagai hadiah kasih, bukan rutinitas. Ya. Kasih yang berkorban berarti memberi dengan sukacita dari apa yang kita miliki, dan menerima dengan rasa syukur tanpa mengeluhkan apa yang kurang. Pernikahan adalah laboratorium kasih tertinggi. Jadi artinya menjadikan pernikahan ini menjadi satu laboratorium ya, tempat kita melakukan uji coba ya. Salah,
melakukan uji coba itu bisa ada kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan ya, diizinkan di sana untuk bisa kita mempraktekkan apa yang kita sudah mengerti ya. Jika pernikahan dan seksualitas adalah cerminan dari perjanjian kita dengan Allah, mengapa kita tidak dapat memiliki kehidupan seks yang hebat, kecuali kita belajar untuk berkorban untuk satu sama lain. Kecuali jika kita bertumbuh dalam kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Jadi artinya kita punya panggilan untuk bagaimana kasih kita itu bertumbuh ya. Jadi kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, jadi kasih yang rela berkorban. Pilar yang keempat ya, perayaan yang penuh sukacita atau gairah ya, joy. Ada perayaan sukacita dalam ibadah. Ya, kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan ya, suatu sukacita. Demikian juga dalam hubungan seksual ya. Ada sukacita sebetulnya di dalamnya itu. Ini kan gift kenikmatan yang Tuhan berikan, yang ternikmat yang Tuhan berikan secara fisik ya Bapak Ibu ya. Karena itu hadiah ini perlu diterima di dalam konteks pernikahan. Kalau dia di luar pernikahan, dia merusak sifatnya akhirnya ya. Jadi seks itu merusak. Kenapa merusak? Karena seks itu kan mengikatkan diri. Tapi kalau belum menikah atau di luar pernikahan kan seharusnya tidak boleh mengikatkan diri kalau itu belum menikah. Atau di luar pernikahan berarti kan mengikatkan diri dengan orang yang bukan pasangan kita. Makanya yang terjadi adalah ada pembunuhan-pembunuhan terjadi ya ketika terjadi perselingkuhan apa begitu. Jadi malah merusak ya. Jadi seks itu tidak pernah dia netral ya. Dia membawa kebaikan yang luar biasa atau malah dia merusak begitu. Perayaan yang penuh gairah ya. Ini kisah Kidung Agung ya, gambaran Kidung Agung. Tuhan menciptakan seks menjadi perayaan janjinya yang menggembirakan ya, memberikan penuh tawa, sukacita ya. Tuhan bersukacita atas kesenangan kita. Jadi Tuhan bersukacita atas kesenangan kita. Jadi Tuhan bersukacita Bapak Ibu ketika kita menikmati keindahan seksualitas ya. Bermain di dalam pagar batasan Tuhan ya, kesetiaan, keamanan bukanlah penghalang kebahagiaan melainkan pagar pengaman. Jadi Bapak Ibu, Tuhan sudah memberikan pagar begitu ya untuk orang menikmati di dalam pagar ini kehidupan seks yang sebebas-bebasnya selama di dalam pagar itu. Boleh mengalami kebebasan mutlak ya di dalam pagar pernikahan pasangan bebas bereksplorasi, bermain, mencari kesenangan bersama tanpa rasa malu. Perayaan Covenant ya, orgasme dan kesenangan seksual adalah pesta fisik yang merayakan kemenangan cinta atas keegoisan. Ini kalau gambaran menggeser batu penutup ya, ada orang yang menghadapi rasa malu. Musuh tidak hanya menyerang seks kita, tapi ia menyerang gambaran Tuhan di dalamnya. Ia menggunakan trauma, pornografi ya, jadi iblis menggunakan trauma, pornografi, dan kebohongan untuk membangun benteng rasa malu. Nah, bagaimana membongkar benteng rasa malu ini ya? Bagian kita adalah kita berani berterus terang tentang luka masa lalu, kecanduan, atau rasa malu di dalam hati kita. Tuhan tidak menembus pertahanan ini secara paksa. Bagian Tuhan ya, panggilan kehidupan ini, kita membuka kelemahan kita, Kristus memanggil kehidupan dan pemulihan keluar dari kubur emosional kita ya. Kristus memanggil kehidupan, ada kehidupan ya. Lalu melepaskan kain kafan bagian komunitas, kita butuh, ini kan cerita ada orang yang mati, kemudian Kristus membangkitkan Lazarus ya, bangkit dari kematian, tapi kemudian dia masih ditutup oleh kain kafan, kemudian Kristus mengatakan, bukalah kain kafannya. Nah ini kita artinya, kita butuh pasangan penuh kasih, konselor, dan komunitas seiman untuk membantu melepaskan kita dari perban luka masa lalu kita ya.
Jadi seks itu kalau dicampur dengan ada benteng-benteng rasa malu itu betul-betul menjadi sesuatu yang tidak bisa kita nikmati dengan penuh sukacita karena kata menganggap seks itu sesuatu yang kotor, malu, memalukan dan itu bukan dari Tuhan konsep ini ya. Karena Tuhan yang menciptakan seks. Mengambil langkah berikutnya dalam iman ya. Bapak Ibu yang mengalami pergumulan seks ya Bapak Ibu ya. Cari bantuan profesional ya. Saya bertemu dengan seorang wanita, teman saya, Bapak Ibu ya. Dia menceraikan suaminya karena suaminya tidak bisa memuaskan dia secara seksual. Ya, mestinya carilah ini ya, carilah konselor, carilah orang-orang yang bisa membantu, gitu ya. Pihak ketiga yang aman, yang bisa menolong ya. Lalu doa bersama, berdoalah secara spesifik, undang Tuhan menyembuhkan luka dan membangkitkan keintiman. Bongkar ekspektasi kita, berhenti menuntut seks yang sempurna ya. Bapak Ibu belajar untuk puas, khususnya kita pria-pria Bapak Ibu ya. Belajar untuk puas dengan seks yang sederhana begitu ya. Seks yang sederhana ini artinya ya kita sudah mendapatkan orgasme begitu ya. Belajar puas di sana. Jujur pada diri sendiri dan pasangan, hentikan penyembunyian dosa, jadilah pencerita kebenaran, bukan penyembunyi dosa. Pemulihan seksual bukanlah tentang mengubah perilaku dalam semalam. Ini adalah perjalanan iman yang berlahan-lahan mengubah karakter kita untuk mencintai seperti Kristus mencintai gerejanya. Oke, Bapak Ibu, eh, sampai sini ini materi-materi yang diambil bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan kasih buat pelayanan kami bisa transfer di sini ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan dukungan dengan kehadiran Bapak Ibu ya, sudah memberkati kami. Tapi kalau Bapak Ibu ada berkat dan ingin mendukung kami, boleh karena memang kami tidak didukung oleh dari yayasan-yayasan atau apa, tapi kami berdiri sendiri sehingga kalau pelayanan kami memang didukung dari donatur-donatur yang mengasihi kami ya, yang mendukung pelayanan ini. Jadi sekali lagi banyak terima kasih Bapak Ibu. Silakan kalau ada dari Bapak Ibu yang ingin melengkapi, menambahi, bertanya atau ingin memperlengkapi